Pasien itu sedang apa malam-malam begini? Mungkin dia perlu sesuatu. Kau perlu sesuatu? Kembalilah ke kamarmu, Pak. Halo? Pak, dia kembali. Bicara apa kau? Aku bisa merasakannya, Pak. Jangan bicara omong kosong. Halo? Halo? Ghaziabad adalah kota kecil terletak 19 km dari Delhi, berpenduduk sederhana dengan impian sederhana. Semua hal di sini tidak ada yang luar biasa, tapi ada satu kejadian di rumah sakit kota yang menciptakan kekacauan pada banyak orang. Ini adalah kisah Prakash. Karena satu kesalahan yang dibuat seorang dokter, Prakash mengalami peristiwa keluarnya jiwa dari tubuh dan jiwanya terperangkap antara kehidupan dan kematian. Siapa di dalam? Aku harus membersihkan kamar mandi ini. Sepertinya tidak ada orang. Tapi sepertinya ada orang. Bawa dia. Dr. Vivek, kita bisa ketahui penyebab kematian dia setelah laporan otopsi. Tapi ini kasus pembunuhan. Pak, dia kembali, Pak.
Semua sudah siap? Siap, Pak. Dokter? Kau baik-baik saja? Ya, aku tidak apa-apa. Dokter? 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 Iya. Lupakan yang terjadi di masa lalu ya. Iya. Maaf semuanya. Ayo kita lanjutkan. Malam ini dingin sekali. Dokter? Detak jantung pasien normal. Apa harus dipasang infus lagi padanya? Dokter? Dokter? Iya, Apa harus kupasangkan infusnya? pasangkan. Pak Wan, ada apa denganmu? Siapa yang lakukan ini padamu? Ayo katakan sesuatu, Pak Wan. Brakas, Brakas, Brakas. Dia kembali. dengar Pak Wan. Kau pasti sudah salah lihat. Cobalah kau ingat. Katakan siapa yang melakukan ini. Tidak. Pawan! Pawan!
Dokter, apa aku harus menjalani operasi ini? Dokter, jangan biarkan apapun terjadi pada ayahku. Tugasmu adalah membuatnya lebih baik. Tidak akan terjadi apapun pada ayahmu. Dia pasti akan segera sembuh. Oke? Dokter, dia hanya punya diriku. Kalau terjadi sesuatu padaku... Tidak, Ayah. Jangan bilang begitu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku tunggu di luar ya. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita bersiap. Baik, Pak. Tidak apa-apa, Ayah. Aku akan tunggu di luar. Aku akan mendampingimu. Ya, aku tunggu. Tunggu di luar ya. Kau jangan khawatir. Ayahmu berada di tangan yang tepat. Apa semuanya siap? Siap, dokter. Bagaimana perasaanmu? Dokter, dokter, putriku memerlukanku. Tenanglah. Ini akan segera selesai. Tenanglah. Coba kau periksa itu. Suster, pisau bedah. Terima kasih. Tekanan darahnya menurun, dokter. Sekarang naik sampai 110. Kenapa bisa begitu? Tekanan darahnya turun lagi. Suster, apa kau sudah periksa gula darahnya sebelum dilakukan operasi? Suster, kau sudah periksa gula darahnya sebelum dilakukan operasi? Aku lupa, Pak. Terobos sekali kau. Suntikan yang baru saja kita berikan. Itu bisa meningkatkan tekanan darahnya. Morfinnya. Kenapa kau tidak periksa dulu gula darahnya? Keluar! 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 Tapi, Kau ke sana dan bantu aku memulihkan. iya. Kita mulai. Oke? Aman? Itu adalah mimpi buruk. Kami semua merasa ketakutan. Itu adalah pengalaman menakutkan dalam hidupku. Aku bisa melompat hanya karena ada suara pelan. Aku takut sekali. Rasanya ingin bersembunyi, tapi tetap saja itu salahku. Pada akhirnya, akulah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Prakas. Kami dari kalangan ilmu pengetahuan. Kami melakukan operasi tiap hari. Mayat hal biasa bagi kami. Kami melakukan otopsi. Tapi, kau masih tetap percaya pada hantu. Kau bilang serangan yang terjadi pada staf rumah sakit dan seluruh kematian mendadak itu disebabkan oleh arwah pasien yang sedang koma. Semua itu tidak masuk akal. Pak, meskipun ini sebuah terdengar seperti omong kosong, tapi faktanya adalah tidak ada penjelasan lebih baik terhadap apa yang terjadi di sini, Pak. Ada. Tentu ada. Kau sepertinya kelelahan bekerja. Tidak ada masalah padaku. Aku tidak apa-apa, Pak. Aku tidak menyarankanmu, Dr. Vivek Bhatnagar. Ini perintah. Mulai hari ini kau diskors. Kau boleh pergi sekarang juga. Iya, Pak.
Dokter, kebetulan sekali. Silakan masuk. Dokter, pertama-tama aku ingin minta maaf padamu. Aku minta maaf karena sikapku tidak sopan padamu saat itu dan aku merasa sangat gugup. Tidak masalah, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Jangan dipikirkan. Apa aku bisa minta air? Oh ya, tentu saja. Tolong tunggu dulu sebentar, duduk di sini. Aku Terima ambilkan kasih. ya. Airnya. Oh, terima kasih. Ayah selalu merasa bangga padaku. Setiap saat aku mendapat penghargaan, dia akan sangat bangga padaku. Kau tahu apa yang diimpikannya? Dia ingin aku menjadi seorang dokter. Aku akan lakukan apapun untuk mewujudkan impiannya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sekarang dia tidak bisa bermimpi atau menemukan kebahagiaan lagi untuknya. Dia sedang koma. Aku tidak tahu apa dia akan tersadar atau terus tidak sadarkan diri seperti itu. Aku minta maaf, Reva. Dokter tidak perlu minta maaf. Ini semua memang sudah ditakdirkan. Tidak. Itu adalah kesalahanku, Reva. Takdir tidak ada hubungannya sama sekali. Sebelum operasi, kadar gulanya tidak diperiksa lebih dulu. Aku lupa memeriksa gula darahnya. Suntikan ini bisa meningkatkan gulanya. Keluar! Tapi Keluar! dokter, Keluar! Cepat! Menutupi kejahatan adalah kejahatan juga, Reva. Dan itulah yang kulakukan. Aku minta maaf. Usaha keempatku juga gagal. Keluar dari rumahku. Keluar sekarang juga. Reva, aku membutuhkan bantuanmu. Aku tidak ingin dengar apapun. Pergi dari sini. Reva, tolong dengarkan aku. Kau mungkin tidak percaya ini, tapi arwahnya menghantui rumah sakit itu. Dan dia membuat mereka menderita. Mereka yang bertanggung jawab atas keadaannya, Reva. Reva, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau tidak bertindak. Aku mohon, Reva. Aku tidak percaya apa yang sudah kau katakan. Kau ini seorang dokter. Harusnya kau malu pada dirimu. Pergi dari rumahku. Pergi sekarang juga dari sini. Pergilah sekarang. Aku bilang pergi. aku harus bilang apa? Aku benci bekerja di rumah sakit. Dan aku tidak tahan bau orang sakit. Aku sudah bekerja selama 14 tahun. Sampai sekarang aku belum istirahat. Hanya satu hal yang ingin kulakukan saat ini. Aku hanya mau tidur. Aku sudah mengantuk. Besok saja kau telepon aku lagi ya. Iya, sampai nanti. Sekarang ini aku hanya mau istirahat. Sudah besok saja ya. Oke, sampai nanti.
Maaf, Pak. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak kembali ke kamarmu? Pak? Oh, selamat pagi, Pak. Pagi. Aku harus memeriksa jasad perawat itu. Kau mau ikut? Tidak, Pak. Anda duluan saja. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepas! Dr. Vivek Bhatnagar mengalami banyak hal aneh. Dia yakin bahwa selanjutnya para arwah gentayangan itu akan ikut menyeretnya bersama mereka. Dia hanya punya satu pilihan. Dia harus meyakinkan Reva agar dia bisa menyelamatkannya dari kematian. Meskipun sudah banyak kejadian aneh, aku masih belum bisa terima kenyataan. Prakas dalam keadaan koma. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku tidak habis pikir. Kejadian semacam ini menurutku di luar ilmu medis. Tapi dengan melihat kejadian yang menimpa banyak orang, aku merasa takut. Aku menunggu saatku. Aku tahu, akulah orang yang berikutnya. Kapanpun juga. Aku bisa saja mati dan aku hanya menunggu saatku tiba. Siapa di sana?
Kau? Kenapa kau kemari lagi? Ku bilang aku tidak mau mendengar apapun dari suaramu. Tapi ada banyak hal yang harus aku katakan. Dan kau siapa? Dia ahli spiritual. Dan dia sangat paham tentang dunia arwah. Dan dapat merasakan keberadaan mereka. Aku tidak percaya ini. Apa kau mau mencoba membuktikan lagi? Ayahku yang belum meninggal dan masih terbaring koma, arwahnya bergentayangan di rumah sakit dan membunuhi orang. Kalian berdua mencoba untuk membujukku untuk percaya omong kosong ini? Sulit dipercaya. Kau mungkin tidak percaya. Tapi ayahmu masih percaya bahwa putrinya akan menjadi seorang dokter. Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, bagaimana bisa aku lupa? Dia pasti memberitahumu, iya kan? Dengar ya, omong kosongmu tidak berpengaruh padaku. Pergi dari sini. Keluar dan pergilah dari sini. Pergi jauh-jauh. Apa kau juga memberitahu Dr. Vivek kalau ayahmu ingin sekali kau belajar di Gandhi Medical College di Gujarat? Bagaimana dia bisa tahu hal ini? Hanya aku dan ayah yang tahu tentang hal ini. Bagaimana kau bisa tahu tentang hal itu? Aku tahu semuanya. Boleh aku masuk? Apa kau merasakannya? Dia baru saja di sini. Kau tahu tentang itu kan? Tapi apa yang harus kuperbuat? Dia itu ayahku. Rohnya terperangkap di antara kehidupan dan juga kematian. Meski dia belum mati, dia sudah merasakan neraka. Hanya kau yang bisa membantunya mendapatkan kedamaian. Kau yang bisa mewujudkan impiannya. Sebelum dia yakin kalau impiannya itu akan terwujud, arwahnya akan gentayangan untuk selamanya. Dan Reva, kau harus bisa meyakinkannya. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku bisa lakukan apa? Hanya kau yang bisa membantu arwahnya tenang. Tolong mengertilah, Reva.
Jangan takut. Keluarkan isi hatimu dan katakan semuanya. Tolong jangan ragu, Reva. Ayo. Om. Om. Ayah. Ayah adalah orang baik. Ayah tidak mungkin menyakiti orang lain. Aku benarkan. Lalu kenapa ayah lakukan ini, ayah? Kenapa ayah lakukan ini? Kenapa ayah membunuh mereka? Apa ayah bisa kembali lagi dengan menyakiti mereka? Tidak bisa, ya. Ayah, mohon hentikan ini, ayah. Jangan lakukan ini. Jangan membunuh siapapun. Aku selalu merindukan ayah. Aku kan selalu merindukan ayah. Aku ingin mengingat ayah karena kebaikan ayah. Reva, katakan sesuatu. Bicara padanya. Pengaruhnya tidak mudah hilang. Bicaralah padanya. Ayah, aku adalah putri tersayang ayah, kan? Ayah tidak ingin melihatku tersakiti, kan? Jadi kumohon hentikan ini. Hentikan ini, ayah. Prakas! Prakas! Aku tahu. Aku telah melakukan kesalahan besar. Ah! Ah! Aku sedih sekali mengetahuinya. Akulah yang telah melakukan semua ini padamu. Aku berharap jiwamu bisa menemukan ketenangan. Itulah sebabnya aku membawa putrimu kemari. Putri yang sangat mencintaimu, Prakas. Iya, ayah. Hanya Vivek yang bisa menolongku menjadi dokter. Dan apa ayah tahu, dia bahkan berjanji untuk membantuku menjadi dokter. Ayah, Vivek akan membantuku menjadi dokter di sini. Sudah selalu menjadi impian ayah, kan? Aku belajar di Gandhi Medical College dan menjadi dokter. Dokter Vivek akan membantuku, ayah. Dan mewujudkan impian ayah selama ini. Ayah. 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 Ayah, bangun.
Sudah 4 tahun sejak ayahku meninggal. Aku akan menjadi dokter tahun depan. Dan semenjak kejadian itu, Dr. Vivek Bhatnagar menjadi mentorku. Dia mendukungku, dia menebus kesalahannya. Dan dia juga membantuku untuk masuk ke sekolah kedokteran. Coba saja ayah masih ada. Dia pasti merasa senang sekali kalau tahu putrinya berhasil mewujudkan impiannya. Pada umumnya, saat seseorang meninggal secara wajar, maka arwahnya juga siap untuk meninggalkan tubuhnya. Tetapi saat seseorang meninggal secara mendadak, arwahnya juga secara mendadak akan meninggalkan tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi saat seseorang dalam kondisi koma? Saat orang memasuki kondisi koma, arwahnya akan terperangkap dalam tubuhnya. Itulah yang terjadi. Karena tubuh, pikiran, dan jiwanya saling berhubungan. Dan saat hubungan itu putus, maka arwah itu akan kesulitan untuk meninggalkan tubuhnya. Dia butuh pertolongan. Banyak orang percaya kalau seseorang yang sedang koma tidak disarankan untuk membebaskan arwahnya dari tubuhnya. Ada kepercayaan bahwa bila waktunya sudah tiba bagi pasien yang koma itu, maka arwahnya juga akan meninggalkan tubuhnya dengan sendirinya. Itu menurut orang kebanyakan. Ini penjelasan alternatif pada kematian bagi pasien koma. Tapi ini tidak benar, karena kadang arwahnya terperangkap dalam tubuh pasien itu. Pasien itu mungkin sudah mati otaknya, atau ada komplikasi lain. Tapi dalam kasus ini, arwahnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Dia butuh bantuan dari luar untuk bebas. Dan dalam episode ini, arwah Prakas terperangkap dalam tubuhnya karena koma. Dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya dan berpindah ke alam selanjutnya. Dia tidak bisa memasuki alam itu karena tubuhnya masih hidup. Otaknya mungkin sudah mati, tapi tubuhnya masih berfungsi. Jadi sulit bagi arwah itu meninggalkan tubuhnya.